40% yang akan sakit dari 50 juta. Jadi kemungkinan sekitar 20 juta pasien. Kalau seandainya kita nggak putuskan sekarang. Dan kabar buruknya, corona itu antivirusnya belum ada. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik. Virus corona menjadi wabah atau pandemi di dunia dan menjadi kegawat daruratan medis di setiap negara. Bahkan sampai saat ini tidak ditemukan atau belum ditemukan vaksin bahkan untuk mencegahnya. Sementara virus ini sangat mudah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dede Muslim. Jadi malam ini saya akan melakukan webinar ya dengan pembicara atau narasumber Dr. Nila Farahia Badaulay. Jadi sekarang saya sudah ada di ruangan yang nanti akan kita live webinar ya. Jadi bisa dilihat ada 221.000 kasus dengan tingkat kematiannya sampai 8.966 orang ya. Nah, ikutin terus bagaimana keseruan atau webinar ini berlangsung ya. Kita lihat juga ke sebelah sini. Nah, ini ada salah satu operator kita. Namanya Teh Dini. Halo Teh Dini. Halo ya. Ini Teh Dini akan operator nanti, dan Anda tahu apa tugasnya? Update per tanggal 19 ya. Nah, ini masih dengan urutan pertama ada China dengan 80.000 kasus ya. Kita lihat nih Indonesia. Ya, masih cukup jauh. Acungkan tangan guys sebelum acara kita mulai sebentar lagi ya, sambil nunggu sholat isya. Teman-teman yang mungkin kalau di Indonesia bagian tengah ya, barusan ada dari Mataram ya, berarti udah ya. Bisa berpindah atau menjadi transmisi human to human. Jadi antar manusia. Jadi ternyata dia bisa menular. Nah, kemudian ternyata virus ini pun punya efek yang lebih mematikan, dan ternyata dia lebih bahaya karena dia begitu cepat sebenarnya mulai dari bermutasi, kemudian dia sangat cepat untuk doubling time-nya, melipat gandakan jumlah. Jadi kalau kita lihat di zaman SARS ya, itu angka kematian itu sekitar 10%. Kemudian MERS-CoV di Timur Tengah itu angka kematiannya sekitar 35%. Nah, sekarang untuk novel coronavirus atau COVID-19 ya, coronavirus disease 19 ini punya angka kematian kalau sampai saat ini ya bervariasi tapi cenderung meningkat ya. Kenapa bisa begitu? Karena memang dia punya doubling time dan mutasi sangat cepat dan transmisinya sangat cepat. Nah, sehingga inilah yang membuat kepanikan di masyarakat ya, karena dia begitu cepat untuk bertransmisi, berpindah, dan doubling time-nya cepat sekali. Dia akan menempel atau mencari reseptor tempat dia bisa menempel, lalu dia masuk ke dalam sel, masuk ke dalam inti sel, dan dia di dalam inti sel itu dia mengganggu, dia menduplikasikan diri, dan dia infeksius di situ. Nah, jadi teman-teman, kenapa banyaknya di saluran pernafasan ya? Sebab dia mencari reseptornya, penerimanya di tiap sel manusia. Nah, yang bisa menerima virus ini ya, reseptornya itu adalah AC2 biasanya. AC2 itu kalau kita bisa lihat di gambar ini ya. Nah, yang nongol-nongol ini yang bisa ngikat virusnya. Jadi AC2 itu angiotensin converting enzyme ya, sejenis protein yang mana pada saat virus ini menempel lalu dia bereaksi dan dia bisa masuk ke dalam sel, dan dia di situ dia mulai menduplikasikan diri dan menginfeksi sel ya. Nah, sehingga teman-teman, kenapa dia di saluran pernafasan? Karena saluran pernafasan cukup tinggi AC2-nya, reseptornya ya. Beberapa AC2 itu ada juga di pencernaan, sehingga ada beberapa kasus yang dia punya gejala itu diare ya. Nah, oke, kita sudah berkenalan dengan coronavirusnya. Nah, sekarang teman-teman,
penyebarannya cukup cepat ya. Kebayang nggak pada saat ditemukan kematian hampir mungkin 8.000 kematian ya. Jadi teman-teman, angka yang cukup tinggi dan sangat cepat ya. Dan terakhir, mungkin angka terakhir kita bisa cek di sini ya. Untuk Indonesia ini tadi sore jam 3 itu ada 309 kasus dan ada 25 yang meninggal dan 15 yang sembuh ya. Nah, jadi angka ini cukup tinggi karena di sore kemarin itu baru 227 ya. Kemudian di hari sebelumnya itu 100-an, sehingga disimpulkan sedangkan dalam 3 hari ini bisa sampai bertambah sehari 100 begitu. Nah, sehingga teman-teman sebagai ini adalah warning ya, tapi kita jangan panik. Nah, sehingga kita wajib tahu coronavirus itu seperti apa, sifatnya seperti apa, dan kita sama-sama kita berusaha apa yang bisa kita kerjakan ya. Nah, oke, berikutnya ya, cepat dan efektif untuk meningkatkan imunitas. Nah, jadi teman-teman, ini khusus untuk yang risiko tinggi, tapi Anda pun kalau seandainya mau konsumsi itu oke ya. Berikutnya. Oke teman-teman semuanya, jadi tadi kita udah menyaksikan bagaimana webinar dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Tapi saya mau bertanya lagi terakhir sebelum kita tutup video ini. Jadi bagaimana sih dok peluang terjadinya orang yang terpapar oleh virus ini gitu ya, khususnya di Indonesia gitu, atau lebih spesifiknya di Jawa Barat, Kota Bandung gitu. Ya, jadi teman-teman, kita wajib tetap waspada, tapi juga jangan panik ya. Jadi kita sama-sama jalankan apa yang sudah disarankan oleh pemerintah, yaitu sebisa-bisanya kita tidak keluar rumah. Karena dengan keluar rumah kita sama dengan bisa kita menularkan atau kita juga mendapatkan virus. Karena jumlah penduduk terutama Jawa Barat itu begitu padat sekali ya. Dan kita bisa lihat, kebayang nggak Indonesia yang 268 juta jiwa gitu ya, dengan penduduk yang sebegitu padatnya, dengan fasilitas kesehatan yang kalau bisa kita katakan mungkin akan terbatas kalau kita tidak menjaga, maka ledakan ini akan terjadi. Jadi teman-teman, nasihat saya, kita jaga betul agar kita putuskan sama-sama mata rantainya dengan maksimal sebagai individu-individu untuk menjaga mulai dari personal hygiene, tetap stay di rumah, menjaga daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, asupan gizi yang cukup dengan suplemen-suplemen tadi udah kita bahas ya. Kemudian betul-betul menjaga diri sendiri, mulai dari cuci tangan, memakai masker apabila keluar begitu. Sebab Anda bayangkan kalau kita tidak menuruti apa yang dikatakan pemerintah, maka kebayang nggak 50 juta penduduk Jawa Barat, 50 juta. Nah, dari situ kalau kita melihat angka-angka seperti negara lain, maka angka kesakitan itu sekitar 20%. 40% yang akan sakit dari 50 juta. Jadi kemungkinan sekitar 20 juta pasien. Kalau seandainya kita nggak putuskan sekarang, gitu. Nah, 20 juta pasien, ini berapa orang kira-kira yang membutuhkan ICU? Kira-kira kalau dihitung aja 1% dari yang sakit itu sekitar 500.000 orang yang butuh ICU. Jadi 500.000 ICU, bagaimana cara menyiapkannya gitu? 500.000 ICU. Nah, kemudian angka kematian pun makin meningkat tentunya. Kita aja lihat dari beberapa hari yang lalu itu masih 3,7%, sekarang sudah 8, sekian% kematian. Jadi meningkat sampai 2 kali lipat gitu. Jadi sama-sama kita bersama-sama solid, tidak saling menghujat, sama-sama kita saling bahu-membahu, menguatkan masing-masing keluarga untuk memastikan kita melakukan apa yang disarankan pemerintah. Ya. Oke, terima kasih dok untuk ilmunya dan untuk informasinya. Pastinya teman-teman kita semua, selain kita juga melakukan tindakan preventif ya, dan kita juga harus selalu berdoa supaya kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih dok. Sama-sama. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya untuk
YouTube channelnya Dr. Nila ya, Dr. Nila Daulay Official ya. Kemudian juga Instagramnya ya, dr.nila_daulay ya, ada di bawah. Kemudian juga jangan lupa follow Instagram saya @dedemuslim_elc ya. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.